Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nika Darina Ariati Sahdewi. Selamat datang pada video pembelajaran aku kali ini. Kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak ya, hari ini aku akan membahas materi tentang apa? Apakah bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS? Tidak. Hari ini aku akan membahas mengenai pembelajaran PPKN, yakni PPKN tingkat rendah atau bisa juga dibilang dengan PPKN SD kelas 1 SD. Kesempatan kali ini aku akan membawakan materi yang paling dasar banget, yaitu tentang mengenai pengenalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sekedar hafalan atau simbol negara, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Jadi kita pelajari bersama supaya kalian lebih paham tentang Pancasila. Sebelum kita memasuki ke pembahasan pertama, baiknya kita pahami dulu yuk, apa sih itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari berapa sila? Yang 5 sila. Kata Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan juga sila yang artinya dasar atau prinsip. Jadi dapat disimpulkan Pancasila itu berarti apa? Yap, benar, Pancasila itu berarti 5 dasar atau 5 prinsip pedoman hidup bangsa Indonesia. Yeay, di sini kita sudah mengetahui apa arti Pancasila itu. Pancasila juga menjadi sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia dan juga menjadi dasar nilai dalam kehidupan sehari-hari loh. Bisa kamu bayangkan gak sih Indonesia tanpa Pancasila? Pasti negara Indonesia tidak akan punya tuh pedoman dan juga prinsip hidup dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sekarang kamu udah tahu kan inti dari Pancasila itu? Nah, coba kamu bayangkan Indonesia ini tanpa ada Pancasila. Pasti negara Indonesia ini tidak akan memiliki pedoman dan juga prinsip dalam kehidupan. Pasti akan terjadi banyak sekali masalah dan juga kekacauan dalam negara. Tapi untungnya ada Pancasila, jadi semuanya itu terkendali dengan sangat baik. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian atau definisi dari Pancasila. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai tentang peran dan juga fungsi Pancasila. Pancasila memiliki beberapa peran penting, yakni yang pertama sebagai dasar negara, kedua sebagai pandangan hidup bangsa, dan yang ketiga sebagai ideologi bangsa. Artinya, semua tindakan dan perilaku yang kita lakukan harus mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Setelah itu kita akan membahas kelima sila yang ada. Kita mulai bahas dulu dari sila pertama ya. Sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menekankan ketaatan dan juga ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yakni pencipta kita. Makna yang terkandung pada sila pertama ini adalah kita harus bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, kita juga harus menghormati perbedaan agama dan juga keberagaman agama yang ada. Berbicara tentang perbedaan agama, kalian tahu gak sih ada berapa agama sih di Indonesia yang diakui? 1, 2, 3. Banyak banget ya. Sebenarnya ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Kita bahas yuk ke 6 agama itu supaya kalian lebih paham lagi dan lebih mengenal banyak agama yang ada di Indonesia. Agama yang pertama yaitu agama Islam, yang dimana agama Islam ini Tuhannya bernamakan Allah. Agama Islam ini juga
mayoritas orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi kebanyakan orang-orang yang ada di Indonesia itu menganut agama Islam. Nah, selain itu agama Islam ini juga memiliki kitab suci yang dinamakan Al-Quran, dan tempat mereka beribadah itu bernama masjid. Kemudian praktik ibadah mereka itu adalah sholat 5 waktu. Kemudian ada juga berpuasa. Berpuasa adalah mereka menahan hawa nafsu, dahaga, dan juga kelaparan. Berpuasa adalah mereka menahan hawa nafsu, baik itu nafsu makan, nafsu minum, dan mereka berpuasa adalah dimana mereka itu menahan hawa nafsu mereka. Mereka harus menahan dahaga dan juga menahan rasa lapar dalam beberapa waktu. Kemudian praktik ibadah mereka yang lain itu juga ada yang namanya zakat, yakni berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Nilai utama yang diajarkan dalam agama ini yaitu ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepedulian sosial, dan juga kedisiplinan. Kemudian agama yang selanjutnya yang diakui oleh Indonesia itu ada Kristen Protestan, yang dimana Kristen Protestan ini adalah ajaran yang percaya kepada Tuhan dengan menganut ajaran Yesus Kristus yang dipercaya sebagai juru selamat. Kitab suci mereka adalah Alkitab yang berisi Perjanjian Baru dan juga Perjanjian Lama. Kemudian tokoh pada agama ini adalah Yesus Kristus. Tempat ibadah mereka adalah di gereja. Kemudian ajaran yang mereka ajarkan kepada umatnya adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kasih kepada sesama. Agama selanjutnya yang diakui oleh Indonesia adalah agama Katolik. Katolik adalah bagian dari agama Kristen yang memiliki struktur gereja yang dipimpin oleh Paus. Adapun kitab suci dari agama Katolik itu dinamakan Alkitab, dan tokoh mereka itu adalah Yesus Kristus yang dipimpin oleh Paus. Juga tempat ibadah mereka juga dinamakan gereja. Ajaran pokok dari agama ini yakni mengajarkan kepada umatnya mengenai iman, harapan, dan juga kasih kepada sesama, serta mereka juga mengajarkan tentang sakramen seperti baptis. Agama yang selanjutnya itu ada agama Hindu, yang dimana agama ini itu mayoritas yang menganut berada di Pulau Bali, dan agama Hindu ini itu menganut kepercayaan kepada ajaran Brahman, yakni ajaran kebaikan, dan juga percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan nama Ide Sang Hyang Widi Wasa dengan banyak manifestasinya. Kitab suci dari agama Hindu itu bernama Weda, dan tempat ibadahnya itu bernama Pura. Ajaran agama Hindu ini mengajarkan inti pokok dari agamanya, yakni rasa keharmonisan, yakni rukun terhadap sesama manusia, dan juga mengajarkan karma, yang dimana karma itu adalah hasil dari perbuatan, baik itu perbuatan yang buruk dan baik, itu akan mendapatkan hasilnya nanti setelah kita melakukan perbuatan tersebut. Kemudian juga mengajarkan moksa, yang dimana itu adalah pembebasan jiwa. Oke, agama selanjutnya itu ada agama Buddha, agama yang mengajarkan jalan menuju pencerahan melalui ajaran Siddhartha Gautama. Adapun kitab suci dari agama Buddha ini adalah Tripitaka, dan juga tokohnya adalah Buddha Gautama. Dan beragama Buddha itu bernama Wihara, dan ajaran pokok yang diajarkan dalam agama Buddha ini adalah mengajarkan 4 kebenaran mulia dan juga jalan tengah, yakni jalan berunsur 8. Praktik ibadah
beribadah dari agama ini bisa melalui meditasi, membaca parita, dan juga perayaan Waisak. Terakhir itu ada agama Konghucu, yang dimana agama ini adalah agama yang menekankan kepada ajaran moral dan juga etika berdasarkan ajaran Confucius. Kitab sucinya adalah Sisu dan Wujing dengan tokoh Konghucu, Confucius, dengan tempat ibadah kelenteng, dan ajaran pokoknya adalah Ren yakni cinta kasih, Li yakni tata krama, dan juga Xiao yakni bakti kepada orang. Oke, karena tadi kita sudah mengenal beberapa agama yang ada di Indonesia, ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan sila yang ada pada Pancasila. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan kita untuk saling menghargai umat manusia. Nah, dari sila kedua ini adalah semua manusia memiliki derajat yang sama. Tidak ada tuh manusia yang memiliki derajat lebih tinggi daripada manusia lainnya. Semua itu derajatnya sama, atau yang bisa juga kita sebut dengan setara. Tidak ada orang yang memiliki derajat lebih tinggi, lebih rendah dibandingkan dengan manusia lainnya, meskipun dia itu dalam materi atau memiliki uang yang lebih banyak, tetap saja derajatnya sama-sama manusia, meskipun manusia A dan manusia B memiliki uang yang berbeda. Kemudian bisa juga biasanya kita bandingkan dengan pekerjaan seseorang. Ada yang menganggap pekerjaan petani itu rendah dibandingkan dengan pekerjaan politik, ya, seperti misalnya menjabat menjadi DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Itu tidak ada bedanya, semuanya sama, manusia itu sama, derajat, sederajat, setara, meskipun mereka memiliki pekerjaan yang berbeda, hasil yang berbeda, penghasilan dengan jumlah yang berbeda, tetap manusia itu sederajat, sama semuanya, setara. Oke, lanjut untuk contoh dari sila kedua ini, yaitu kita sebagai manusia harus saling menghormati manusia lainnya. Namanya saja sudah keadilan, namanya saja sudah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita sebagai manusia harus menghormati dan juga beradab kepada manusia lainnya. Dengan cara kita menghormati, dengan cara kita sopan dan juga santun kepada manusia, itu sudah mencerminkan contoh dari sila kedua. Dan contoh lainnya dari sila kedua ini yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, rasa manusia, rasa kemanusiaan itu bisa juga kita cerminkan dengan cara kita menolong seseorang yang sedang membutuhkan bantuan kita. Selanjutnya itu ada sila ketiga, yang dimana bunyi sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia, yang dimana sudah jelas ditekankan bahwa pada sila ketiga ini itu menekankan nilai persatuan, yang dimana makna dari sila ketiga ini yaitu kita sebagai warga Indonesia itu harus mementingkan kepentingan bangsa dan juga negara. Contoh dari sila ketiga ini itu bisa kita cerminkan dari kita sebagai bangsa Indonesia itu membeli produk-produk lokal yang dijual di bangsa kita sendiri, ketimbang kita sebagai warga lokal itu membeli produk atau produk-produk yang berasal dari luar negeri. Nah, contoh tersebut itu merupakan salah satu cara kita untuk menghargai dan juga mencintai negara kita sendiri. Itu merupakan salah satu contoh yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan sila ketiga ini yang berbunyi persatuan Indonesia. Selanjutnya itu ada sila keempat, mana bunyi dari sila keempat ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan juga permusyawaratan perwakilan. Yang dimana sila keempat ini itu lebih menekankan kepada demokrasi musyawarah